Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Sidik dari kelompok 35 Praktikum Perancangan Teknik Industri. Em, Baik, pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya, Rahmat Zaki Aulia dan Aini Dwi Kurnia Pertiwi, akan menjelaskan modul 8 tentang perencanaan produksi dengan asisten pembimbing yaitu Uni Salsabila Putri Maharani dan Uni Rahmi Putri Salsabila. Baik, berikut penjelasan tentang modul 8 perencanaan produksi. Pada penjelasan kali ini berisikan tentang agregat planning, MPS, RCCP, MRP, CRP, dan scheduling. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aini. Baiklah, terima kasih moderator. Eh, Selanjutnya itu agregat planning atau perencanaan agregat, di mana kami menggunakan tiga metode perencanaan, level strategi, chase strategi, dan mix strategi. Untuk level strategi ini memiliki persyaratan bahwa total produksi yang diperoleh sama dengan rata-rata dari permintaan. Untuk chase strategi, kita total produksi yang diperoleh sama dengan total permintaan, sehingga persediaan awal sama dengan persediaan akhir dan tidak ada terjadinya penambahan persediaan ataupun pengurangan persediaan. Untuk metode mix strategi, kita menggunakan gabungan dari level strategi dan juga chase strategi, di mana dengan memaksimalkan kapasitas tenaga kerja, eh, overtime, dan juga subkontrak, kita dapat memenuhi permintaan dengan total produksi yang telah diperoleh dan sehingga tidak adanya persediaan yang ada pada periode tersebut. Berikut total biaya produksi dan persediaan pada ketiga metode. Berdasarkan biaya tersebut, dapat disimpulkan bahwa mix strategi memiliki biaya produksi dan biaya persediaan yang lebih sedikit, dengan total biaya yaitu 335.575.650 rupiah. Dapat dilihat juga pada grafik bahwa metode mix strategi memiliki biaya yang lebih rendah. Selanjutnya kita menyusun jadwal induk produksi atau master production schedule, di mana untuk periode 37 sampai periode 48 didapatkan total produksi berdasarkan metode mix strategi. Dengan total produksi tersebut, kita melakukan disagregasi dengan persentase produk A dan produk B, sehingga dapat dilihat persentase disagregasi dari kedua produk. Selanjutnya untuk mengubah ke dalam satuan unit, kita membaginya dengan waktu baku masing-masing produk. Dapat dilihat untuk produksi masing-masing produk pada slide yang terlampir. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aini. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaki. Pada Zaki, disilakan. Baiklah, selanjutnya itu Rocket Capacity Planning menggunakan metode BOLA atau Bill of Labor Approach. Metode BOLA adalah daftar jumlah tenaga kerja atau waktu yang dibutuhkan untuk membutuhkan satu unit produk. Metode ini membutuhkan nilai NPS dan jam kerja dibutuhkan pada setiap work center untuk memproduksi satu unit produk. Grafik dari RCCP bola produk A dan B dapat dilihat pada slide. Diketahui bahwa kapasitas yang dibutuhkan lebih besar daripada kapasitas yang tersedia. Sedangkan apabila kapasitas tersedia ditambahkan dengan overtime, maka pada seluruh periode lebih besar daripada kapasitas dibutuhkan. Baiklah, selanjutnya itu RCCP dengan metode CPOF atau Capacity Planning Using Factor. Metode CPOF adalah unit yang digunakan untuk mengonversi output yang direncanakan ke dalam unit dari beberapa sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi outputnya. Dapat dilihat grafik dari RCCP CPOF produk A dan B pada slide. Diketahui bahwa kapasitas yang dibutuhkan lebih besar daripada kapasitas yang tersedia. Sedangkan apabila kapasitas yang tersedia ditambahkan dengan overtime, maka akan lebih besar daripada kapasitas yang dibutuhkan. Berdasarkan dari hasil RCCP
bola dan RCCP CPOF, yang mana kapasitas tersedia dan overtime lebih besar daripada kapasitas dibutuhkan, maka hasil MPS valid dan dapat dilanjutkan ke proses berikutnya. Yaitu material requirement planning. Untuk material requirement planning ini kita membutuhkan netting. Netting adalah kebutuhan untuk mendapatkan kebutuhan bersih dari sebuah komponen. Pada contohnya yaitu pada komponen besi lurus lubang 3. Berikut adalah tabel untuk perhitungan netting. Contohnya itu pada periode 37 kita mendapatkan gross requirement atau kebutuhan kotor sebesar 2.596. Kebutuhan tersebut didapatkan dari MPS produk A dikalikan dengan kebutuhan komponen tersebut pada produk A dan ditambahkan dengan MPS produk B ditambah dengan dikali dengan kebutuhan komponen tersebut pada produk B. Didapatkan gross requirement. Selanjutnya yaitu ada schedule receipt. Schedule receipt ini itu tambahan komponen pada periode tertentu. Pada komponen ini didapatkan di ko- ke- penyimpanan didapatkan di penyimpanan ada pada periode 45 yaitu sebesar 411. Selanjutnya yaitu ada project on hand sebesar 379. Itu merupakan penyimpanan pada periode sebelumnya. Kemudian didapatkan net requirement atau kebutuhan bersih dari komponen tersebut. Pada eh, komponen besi lurus lubang 3 ini didapatkan net requirement sebesar 2.217. Itu didapatkan dari gross requirement dikurangi dengan project on hand. Dan begitu untuk periode-periode selanjutnya. Next. Untuk material requirement planning terdapat beberapa metode loading. Yang pertama yaitu ada fixed order quantity, yang kedua economic order quantity, yang ketiga fixed period requirement, empat period order quantity, yang kelima list unit cost, yang keenam list total cost, yang ketujuh part period balancing, yang kedelapan server mill, dan sembilan algoritma Wagner-Wittin, dan terakhir yaitu economic part period. Baik, metode metode yang pertama yaitu economic order quantity. Untuk metode ini kita yang pertama pertama kali membutuhkan nilai OKI yang didapatkan dari akar 2 dikali D dikali S dibagi dengan H. Yang mana D merupakan kebutuhan bahan selama satu periode, S biaya persiapan dan atau pemesanan setiap kali pesan, dan H biaya penyimpanan per unit. Untuk nilai EOQ pada komponen besi lurus lubang 9 didapatkan sebesar 5.706. Nilai EOQ ini digunakan untuk plan order yaitu di mana periode yang kekurangan kekurangan produk maka dilakukan pemesanan sebesar nilai EOQ. Sebagai contoh yaitu pada periode 37 dengan kebutuhan bersih yaitu sebesar 2.253. Dan eh, untuk memenuhi kebutuhan tersebut dilakukan pemesanan eh, untuk memenuhi eh, untuk memenuhi kebutuhan pada periode tersebut, yaitu dilakukan pemesanan sebesar 5.706 dan didapatkan project on hand atau penyimpanan sisa pada periode tersebut sebesar 3.453. Dan pada permasalahan komponen ini terdapat lead time yaitu sebesar 2 periode. Maka jika kita memesan pada periode 37, eh, jika kita membutuhkan kebutuhan pada periode ke-37, kita harus memesan 2 periode sebelum periode 37 tersebut, yaitu periode 35. Dan begitu seterusnya untuk setiap periode. Lanjut. Metode selanjutnya yaitu fixed period requirements. Dengan rumus yaitu akar dari 2 dikali C dibagi dengan H dikali S. Yang mana C merupakan ongkos pesan, H ongkos simpan, dan S rata-rata kebutuhan unit per bulan.
pada pada metode ini kita membutuhkan nilai T. Dengan nilai T didapatkan yaitu sebesar 2. Fungsi nilai T pada periode ini pada metode ini adalah berapa kali frekuensi permasalahan kita pada komponen tersebut. Yang kalau nilai T-nya 2, yang berarti kita melakukan pemesanan untuk dua dua periode. Sebagai contoh yaitu pada komponen virus lubang 9. Pada periode 37 dibutuhkan eh, se- komponen sebesar 2.253 unit. Dan dilakukan pemesanan terhadap periode 37 itu sebesar 5.641. Eh, Nilai 5.641 ini didapatkan dari kebutuhan kotor pada periode 37 ditambah dengan periode 38. Maka didapatkan sebesar 541. Pada metode ini eh, didapatkan bahwa setiap periode kedua pada permasalahan tersebut akan terdapat penyimpanan 0. Dan pada periode ini memiliki keuntungan yaitu penyimpanan yang tidak terlalu besar. Dan lead time pada metode ini, pada komponen ini yaitu sebesar 2. Yaitu dilakukan pemesanan 2 periode sebelum dibutuhkan. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu metode period order quantity. Metode ini eh, kurang lebih sama dengan metode FPR, tapi cara menentukan nilai dari POQ-nya dengan rumus yaitu sigma periode dibagi dengan jumlah pesan. Pada pada metode ini didapatkan POQ-nya sebesar 2, yang berarti pemesanan pada periode yang dibutuhkan tersebut merupakan jumlah dari 2 periode. Sebagai contoh, pada komponen besi bengkok lubang 5, pada periode 39 terdapat kebutuhan sebesar 1.723 dan dilakukan pemesanan karena project on hand pada periode sebelumnya sama dengan 0, maka kita memerlukan pemesanan. Pada komponen ini terdapat lead time sebesar 3 periode, yang mana berarti jika kita membutuhkan produk pada periode 39, kita akan memesannya pada periode 36. Dan didapatkan plan order receipt-nya yaitu sebesar 3.476, yang merupakan hasil dari penjumlahan periode 39 dan periode 40. Eh, dan begitu pada periode selanjutnya. Lanjut. Baik, selanjutnya yaitu metode loading economic part period. Pada metode ini eh, dibutuhkan nilai EPP. Nilai EPP tersebut didapatkan dari S dibagi dengan K, yang mana S adalah ongkos pesan dan K adalah ongkos simpan per unit per periode. Em, Pada perhitungannya didapatkan nilai EPP sebesar 4.583,3. Nilai EPP tersebut digunakan untuk melihat periode simpan kumulatif pada setiap periode, yang mana jika nilai kumulatif tersebut harus kurang dari nilai EPP tersebut. Nah, contohnya pada tabel perhitungan yang terdapat pada slide. Pada periode 37 didapatkan kumulatifnya yaitu 0, dan periode 38 yaitu 2.969. Nah, periode kumulatif untuk periode 39 tersebut jika ditambahkan maka akan melebihi dari nilai EPP. Dan maka dari itu dibuat periode tersebut diulang lagi dari 0, dan begitu seterusnya. Dan didapatkan dari perhitungan tersebut bahwa periode simpan kumulatif yang dapat dilakukan yaitu selama 2 periode. Eh, pada Dapat ditampilkan pada tabel perhitungan di bawah. Em, Metode ini penggunaannya kurang lebih sama seperti metode FPR dan POQ sebelumnya, yaitu periode kumulatif yang didapatkan em,
adalah penjumlahan dari periode tersebut. Sebagai contoh, pada komponen triplek pendek pada periode 37 didapatkan kebutuhan kebutuhannya itu sebesar 2.327. Dilakukan pemesanan sebesar 5.296, yang mana didapatkan dari penjumlahan dari periode 37 dan periode 38. Dan pada komponen ini terdapat lead time sebesar 1 periode, berarti pemesanan dilakukan 1 periode sebelum periode dibutuhkan, dan begitu seterusnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaki. Zaki, silakan. Baiklah, metode yang selanjutnya itu metode LUC atau List Unit Cost. Metode ini adalah metode pemilihan lot size yang optimal dengan melihat biaya yang paling minimum dari setiap unit. Keputusan ditentukan berdasarkan ongkos per unit dari setiap bakal ukuran lot yang akan dipilih. Contoh perhitungan dari total cost per unit dapat dilihat pada slide. Dilihat pada periode ke-37 memiliki kumulatif sebesar 4.904 dengan biaya pesan sebesar 550.000. Biaya simpan sebesar 0 karena belum terdapat penyimpanan pada periode 37, sehingga didapatkan total cost sebesar 550.000 dan total cost per unit sebesar 112,15 rupiah. Dilanjutkan ke periode 37 dan 38 memiliki kumulatif sebesar 11.680. Biaya pesannya tetap sebesar 550.000 dengan biaya simpan sebesar 813.120 rupiah, sehingga didapatkan total cost sebesar 1.363.120 rupiah. Dan total cost per unit lebih besar daripada periode 37, yaitu sebesar 116.071 rupiah. Oleh karena itu dipilih pada item roda pemesanan hanya dilakukan per 1 periode. Dapat dilihat matriks MRP yang berada di bawah untuk item roda dengan lead time sebesar 3 periode. Dilihat pada periode ke-37 memiliki gross requirement sebesar 4.904 didapatkan dari netting pada komponen roda. Oleh karena itu dilakukan plan order receipt atau pemesanan sebesar 4.904 yang mana pemesanannya dilakukan pada periode ke-34. Dilakukan sampai ke periode 48 sehingga didapatkan biaya simpan sebesar 0 rupiah dan biaya pesan sebesar 6.600.000 rupiah. Next. Metode yang selanjutnya itu metode LTC atau List Total Cost. Metode ini adalah metode yang hampir sama dengan metode LUC. Hanya saja dalam metode ini penggabungan dilakukan hingga diperoleh total biaya simpan yang paling mendekati biaya pemesanan. Dapat dilihat bahwa perhitungan biaya simpan kumulatif pada slide yang bagian atas dilihat pada periode 37 memiliki kebutuhan sebesar 4.852 dengan periode simpan sebesar 0, maka biaya simpannya juga 0. Dilanjutkan ke periode 38, kebutuhannya itu 6.373 dengan periode simpan sebesar 1, maka memiliki biaya simpan sebesar 764.760 rupiah. Sehingga didapatkan biaya simpan kumulatif sebesar 764.760 rupiah. Yang mana biaya simpan kumulatifnya ini lebih besar daripada biaya pesan seharga 550.000 rupiah. Sehingga tidak dapat dilakukan pemesanan 2 periode sekaligus, yaitu 37 dan 38. Sehingga pada item kursi ini hanya bisa dilakukan pemesanan per 1 periode. Matriks MRP pada item kursi dapat dilihat pada slide memiliki lead time sebesar 2 periode. Dilihat pada periode ke-37 memiliki gross requirement sebesar 4.852 yang berasal dari netting dari komponen kursi, sehingga dilakukan plan order receipt atau pemesanan sebesar 4.852, yang mana pemesanan tersebut dilakukan 2 periode sebelum dari periode ke-37, yaitu dilakukan pada periode ke-35. Dilakukan sampai periode ke-48, didapatkan biaya simpan sebesar 2.586.360 rupiah dan biaya simpan sebesar 3.300.000 rupiah. Next. Baiklah, selanjutnya itu metode Fixed Order Quantity atau FOQ, di mana metode ini kita menentukan jumlah pemesanan itu berdasarkan
kebutuhan paling maksimum dalam suatu periode. Dapat dilihat bahwa kapasitas kebutuhan maksimum itu 8.044 unit. Sehingga kita memesan di setiap periode itu sebanyak 8.044 unit. Di mana dengan lead time-nya 2, sehingga untuk periode 37 kita melakukan pemesanan di periode ke-35 sebanyak 8.044 unit, dan begitu juga untuk periode-periode selanjutnya. Baiklah, selanjutnya itu metode part period balancing atau PPB, di mana pada metode PPB ini kita menggunakan hasil yang didapatkan dari metode EPP. Kita melakukan look ahead atau look back untuk meninjau apakah hasil dari metode EPP itu telah optimal. Contohnya, kita melakukan look ahead dengan menambahkan periode 39 ke pemesanan periode 37. Jika periode 39 tersebut besar dari nilai N atau periode 38, maka look ahead yang dilakukan itu gagal. Sehingga kita melakukan look back, di mana look back ini kita mengurangi periode yang telah ada di periode 37, yaitu periode 38. Jika periode 38 ini kecil dari periode 39, maka look back ini gagal. Sehingga dapat dikatakan bahwa metode EPP hasil dari metode EPP telah optimal dengan pembuktian pada metode PPB. Selanjutnya itu ada metode silver mill, di mana metode silver mill ini kita melihat ongkos biaya yang meningkat. Jika adanya pada periode tersebut mengalami peningkatan ongkos total, maka kita akan memasukkan periode tersebut ke nilai T yang baru. Contohnya, pada periode 38 itu didapatkan ongkos totalnya itu Rp478.280. Jika kita lanjutkan pada periode 39, maka itu akan didapatkan ongkos total itu semakin meningkat. Sehingga kita akan berhenti pada periode 38. Hasil ini akan kita lakukan sampai periode ke-48. Selanjutnya, dari hasil tersebut, kita menentukan plan order list dari masing-masing periode. Dengan lead time pada basic of lubang 3 itu sebanyak 1 periode. Untuk periode 37, kita melakukan pemesanan di periode 36 dengan menjumlahkan kebutuhan pada periode 37 dan periode 38, sehingga pemesanan pada periode 36 itu sebesar 5.620. Selanjutnya itu ada metode algoritma Wagner-Wittin atau AWW, di mana metode AWW ini kita membutuhkan 3 matriks untuk melakukan perhitungan MRP-nya. Untuk matriks yang pertama, kita menentukan kebutuhan dari setiap periode dengan melihat kebutuhan pada periode tersebut. Untuk periode selanjutnya, kita menambahkan periode sebelumnya dengan periode tersebut. Contohnya pada periode 37, kita dapatkan kebutuhannya itu sebesar 2.217, dan untuk periode 38 itu kita dapatkan dari 2.217 ditambah dengan 3.338, dan begitu seterusnya. Untuk matriks yang kedua, kita menggunakan biaya yang dibutuhkan untuk masing-masing kebutuhan pada matriks sebelumnya. Dengan menggunakan biaya simpan dan juga biaya pesan, dapat dilihat biaya yang dihasilkan dari setiap periode. Selanjutnya itu matriks ketiga, kita melihat biaya minimum yang diperoleh dari matriks sebelumnya. Di sini kita melakukan penilaian backward dengan melihat biaya minimum pada periode 48, maka
kebutuhan pada periode 48 tersebut eh, dan juga periode 47 akan dipesan pada periode sesuai dengan lead time-nya. Begitu juga dengan periode-periode selanjutnya. Kita melihat biaya minimum dari periode tersebut, maka periode sebelumnya akan mengikuti dari periode tersebut. Lalu lanjut ke metode MRP-nya. Dengan lead time-nya sebanyak 3 periode, maka pada periode 37 kita melakukan pemesanan pada periode 34 dengan jumlah pemesanan itu periode 37 ditambah dengan periode 38 sehingga total pemesanan yaitu 5.555. Selanjutnya, berdasarkan 10 metode MRP tersebut, dapat dilihat perbandingan biaya pesan, biaya simpan, dan juga total biaya dari ke-10 metode. Dari 10 metode tersebut, dapat dilihat bahwa total biaya yang minimum diperoleh dari metode algoritma Wagner-Wittin atau metode AWW. Sehingga metode ini terpilih untuk perencanaan kebutuhan kapasitas. Baiklah, selanjutnya itu CRP atau Capacity Requirement Planning. CRP merupakan fungsi untuk menentukan, mengukur, dan menyesuaikan tingkat kapasitas atau proses untuk menentukan jumlah tenaga kerja dan sumber daya mesin yang diperlukan untuk melaksanakan produksi. Beberapa input yang digunakan dalam CRP yaitu MPS produk dalam unit, stasiun kerja setelah dilakukan line balancing, elemen kerja yang terdapat dalam tiap stasiun kerja, dan runtime tiap elemen kerja tersebut. Grafik CRP produk A dan B dapat dilihat pada slide. Dapat dilihat bahwa kapasitas yang dibutuhkan lebih besar daripada kapasitas yang tersedia. Sehingga kapasitas yang tersedia ditambahkan dengan waktu overtime. Dari 12 periode yang tertera, hanya satu periode yang tidak mencukupi dari kapasitas yang dibutuhkan. Akan tetapi masih bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu perencanaan atau scheduling. Next. Selanjutnya itu scheduling atau penjadwalan produksi. Scheduling adalah sebuah gambaran waktu yang diperlukan untuk melaksanakan proses produksi dengan memperhatikan syarat-syarat tugas yang ditetapkan. Metode yang digunakan dalam scheduling ini yaitu metode eh, non-delay. Digunakan algoritma non-delay karena pada metode ini keempat stasiun kerja tidak terdapat satupun waktu menganggur. Pada slide dapat dilihat Gantt chart daripada scheduling waktu produk A. Next. Baik, terima kasih kepada Zaki. Mungkin sekian dari kelompok 35. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.